Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Emma. Video kali ini adalah tentang soal latihan dan pembahasan matematika kelas 7. Yang kali ini tentang penilaian tengah semester atau PTS semester ganjil. Langsung saja untuk menyingkat waktu kita ke soal. Soal nomor 1, perhatikan garis bilangan berikut. Pernyataan berikut yang benar. Nah, ini adalah tentang garis bilangan yang dimana di situ ada bilangan-bilangan. Kita hanya perlu mengingat bahwa bilangan yang letaknya di sebelah kanan adalah bilangan yang lebih besar. Dan juga untuk tandanya lebih besar atau lebih kecil, kita perhatikan di sini kalau tanda seperti ini artinya nanti yang kecil itu ditunjukkan dengan cucuknya ini atau yang runcing ini. Sekarang kita lihat di sini, kita cek satu persatu. A lebih kecil daripada negatif 4 lebih betul atau salah. Kita lihat A di sebelah kanan, jadi A harusnya lebih besar ya. A harusnya lebih besar, artinya yang runcing ini harusnya menunjuk ke yang lebih kecil, yaitu yang negatif 4. Jadi sekali lagi ini salah ya, salah. Kemudian yang kedua, B lebih besar daripada 3. B sebelah kirinya, berarti harusnya B lebih kecil. Ini juga salah. Kemudian A lebih kecil dari 1. Ini juga kita lihat A itu letaknya di sebelah kiri 1 ya, berarti A lebih kecil dari 1. Ini adalah yang betul ya. B lebih kecil dari A, ini salah karena B letaknya di sebelah kanan, harusnya B lebih besar dari A. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ya. Soal nomor 2, urutkan bilangan pecahan 1,5, 40%, 7/4, 1/2/6 dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, untuk memudahkan menjawab soal ini, kita harus menjadikan pecahan-pecahan ini senama. Artinya kalau pecahan desimal, ya pecahan desimal semua, persen semua, pecahan biasa semua. Nah, untuk kali ini kita coba selesaikan ini menggunakan pecahan desimal ya. Kita lihat di sini yang pertama 1,5. Ini sudah pecahan desimal ya, berarti nggak masalah. Kemudian yang 40%, ini kalau kita jadikan pecahan atau pecahan desimal itu adalah 0,40. Nah, di sini kita lihat sudah kelihatan di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti ini supaya nanti tidak membingungkan, ini kita buat 2 angka di belakang koma, 1,5 berarti tambahin 01 ya. Kemudian yang ketiga 7/4. 7/4 ini kalau kita jadikan pecahan campuran itu adalah 1 3/4. 3/4 itu kalau kita jadikan per 10 nggak bisa, berarti per 100, berarti 1/100 ini berarti 75. Berarti ini adalah 1,75. Kemudian yang terakhir 1/2/6. Ini kalau kita sederhanakan 1/3. Nah, tentunya Sobat MH hafal ini kalau 1/3 itu adalah kalau dibuat desimal adalah 0,333. Berarti ini 1,33. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang terkecil kita perhatikan di sini adalah yang ini ya, 40%. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini 30, ini 50, ini 75, ini 33. Berarti ini yang 33. Ini yang kedua. Berarti 40% 1/2/6, berarti yang ini ya. Yang ini silahkan ini dicek untuk seterusnya ya. Jadi jawabnya adalah yang B. Kita lanjut. Soal nomor 3, di antara ukuran waktu berikut yang menyatakan durasi waktu yang paling sedikit adalah ya.
Di sini kita lihat ada beberapa ukuran waktu, ada hari, kemudian jam, menit, dan detik. Nah, ini kita jadikan satu, kita jadikan ke jam ya, kita jadikan ke jam. Kita lihat di sini yang pertama, satu hari itu adalah 24 jam ya, 24 jam. Kemudian ini sudah 20 jam, kemudian ini menit dijadikan jam, berarti 1800 dibagi 60. Ini kita peroleh adalah 30 jam. Ya. Kemudian yang ini kita lihat ya, detik ya, detik kita jadikan dalam jam, berarti ini kita bagi 90.000 kita bagi dengan 1 jam itu 3600 detik ya. Kita sederhanakan, kita hilangkan nolnya 2, 90 dibagi 36, maaf 900 dibagi 36 itu silahkan nanti sahabat Emma cek ya. Ini kita peroleh 25 jam. Nah, setelah kita jadikan senama ya jam, maka kelihatan bahwa yang paling kecil adalah 20 jam. Jadi jawabnya adalah B. Kita lanjut. Soal nomor 4. Perhatikan tabel kenaikan gaji karyawan per bulan berikut. Ya, kita lihat di sini ada 4 karyawan. Ditanyakan karyawan yang persentase kenaikan gajinya paling besar adalah ya. Jadi di sini tentang kenaikan gaji. Kenaikan gaji itu bisa kita hitung dengan cara gaji baru dikurangi gaji yang lama ya. Jadi di sini kita lihat 528 ya. Maaf, ini kita tulis ratusan ribunya, nolnya nggak usah kita hitung supaya mudah ngitungnya atau ngirit ya, ngitungnya 480. Ini kita peroleh berapa ini? 4 ya, 4 berarti 48.000. Nanti kita hitung selanjutnya, nanti kita ringkas dulu nih. Yang ini kenaikan gajinya berarti 432 dikurangi 360 ya. Kita lihat di sini kita peroleh 2, kemudian ini 7 ya, 7 berarti 72.000. Kemudian yang ini 715 dikurangi dengan 650 ya. Kita peroleh di sini 5 kurangi 0 itu 5, kemudian 1 kurangi 5, 11 kurangi 5 itu 6, berarti 65.000. Kemudian yang terakhir ini kalau dikurangkan 770 dikurangi 700 ya, berarti 70. Nah, kita lihat karena yang ditanyakan bukan nominalnya ya, bukan nominalnya tapi persentasenya, berarti ini masih kita lanjutkan. Berarti untuk yang Andri itu kalau kita buat persentase adalah 48.000 dibagi maaf ini kurang 01, 480.000 kali 100%. Ya, kita dapatkan di sini ya 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 400 dibagi 48 berarti ketemunya 480 bagi 48 berarti ketemunya adalah 10%. Kemudian kita lihat yang Brian itu 72.000 dibagi 360.000 kali 100%. Kita lihat 1 2 3 4 1 2 1 2
720 bagi 36, ini ketemunya 2, berarti 20%. Kemudian yang CP kita lihat di sini 65.000 dibagi 650.000. Ini kita kalikan 100%, jadinya adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 650 bagi 65, berarti 10%. Kemudian yang terakhir untuk Doni, ini kenaikannya adalah 70.000 dibagi 700.000. Ya, kita kalikan 100%. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, berarti ini juga 10%. Jadi kita lihat di sini yang persentase kenaikannya paling besar adalah 20%, yaitu karyawan dengan nama Brian. B ya. Kita lanjut. Soal nomor 5, hasil dari 10 tambah negatif 6 kali 4 dikurangi negatif 12 bagi 3 adalah, ya tentunya sahabat MH, adik-adik SMP tidak asing lagi dengan soal seperti ini. Kita urutkan, mengerjakan menurut kekuatan operasinya. Di sini ada tambah, kemudian ada kali, berarti ini kita dahulukan ya, kita dahulukan. Berarti ini menjadi 10 ditambah 6 kali 4, ini negatif, berarti negatif 24. Kemudian ini dikurangi, ini kita lihat negatif 12 dibagi, ini kita dahulukan, berarti kita dapatkan 12 bagi 3 itu 4, ini negatif 4 ya. Udah selesai. Kita lihat di sini, ini kalau kita jumlahkan langsung ketemunya adalah negatif 14, kemudian ini kita kerjakan, dikalikan negatif kali negatif positif ya, 4. Berarti kita lihat negatif 14 tambah 4 negatif 10. Jadi jawabnya adalah yang B. Lanjut. Soal nomor 6, diketahui P 25/14 dan Q 15/42. Nilai dari P dibagi Q adalah, ya. Kita lihat di sini P dibagi Q ya, P dibagi Q itu sama dengan 25/14 dibagi 15/42. Kita ingat bahwa pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian ya. Berarti di sini kita selesaikan dengan cara membalik pembaginya ya. Membalik pembaginya, ini jadi kali, ini menjadi 42/15. Udah, kita bagi 5 ya, masing-masing kita dapat 3, ini kita dapat 5, kemudian ini kita bagi dengan 14, habis 1, ini 14 dapat 3, ini kita coret, habis 3, jadi jawabnya adalah 5. D. Lanjut. Soal nomor 7, nilai dari 2/6 ditambah 3/5 dikurangi 4/2/5 sama dengan, ya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa membuat semua pecahan ini menjadi pecahan biasa. Sekali lagi, bisa dikerjakan dengan cara membuat ketiga pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, dan itu akan aman. Namun untuk kali ini kita akan biarkan pecahan campuran ini tetap dalam keadaan pecahan campuran, hanya nanti kita buat penyebut dari ketiga pecahan campuran ini sama. Jadi ini kita buat di sini ya, 2 berapa per, kita lihat, kita samakan penyebutnya yaitu dengan KPK-nya 625, itu KPK-nya adalah 30 ya. Berarti ini
3 berapa per 30. Kemudian yang ini 4 berapa per 30. Kita lihat di sini 6 menjadi 30. Itu berarti kalikan 5. 1 kali 5 berarti 5. 2 menjadi 30 berarti kalikan 15. 1 kali 15 berarti 15. 5 menjadi 30 berarti kali 6. 2 kali 6 berarti 12. Karena penyebutnya ini sudah sama, maka bisa kita jadikan 1 ya. Ini yang bulat kita operasikan, 2 tambah 3 dikurangi 4. Kemudian yang pecahan ini kita jadikan 1. Di sini per 30. Ini 5 tambah 15 dikurangi 12 ya. Kita lihat di sini hasilnya 2 tambah 3 5 kurangi 4 itu adalah 1. Kemudian ini per 30. 5 tambah 15 20 dikurangi 12 itu adalah 8 ya. 18 per 30. Ini kita lihat jawabannya tidak ada, kita sederhanakan, kita bagi 2, 4 per 15 ya. Jadi jawabnya adalah yang C. Lanjut. Nomor 8, hasil dari 2/3 dibagi 1 5/6 kali 1 4/7 adalah. Ya, ini kalau soal sebelumnya tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan campuran, di sini perkalian dan pembagian bilangan pecahan campuran. Berbeda dengan soal sebelumnya, kalau pengurangan atau penjumlahan pecahan itu kita bisa tidak harus ya, atau kita tidak harus memecah menjadi pecahan biasa, tetapi kalau operasinya itu adalah pembagian dan atau perkalian, maka pecahan campuran itu harus ya, sekali lagi harus dijadikan pecahan biasa. Berarti ini soal ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan biasa. Ini menjadi 2 kali 3 6 tambah 1 7 per 3, kemudian dibagi, kita tulis dulu ya. Ini 6 ya, tambah 5, 6 kali 1 6 tambah 5 11 per 6. Kemudian kali ini menjadi 7 kali 1 7 tambah 4 11 per 7. Ya, kita lihat di soal sebelumnya juga sudah kita pakai bahwa pembagian itu bisa menjadi perkalian dengan kebalikannya. Berarti ini 7 per 3 kali 6 per 11 kali 11 per 7. Kita lihat di sini perkalian semua, jadi kita langsung bisa mengoperasikan bebas ya, bebas. Di sini kita sederhanakan. Ini ada 11 penyebut, 11 pembilang kita sederhanakan, 7 penyebut, 7 pembilang kita sederhanakan, berarti tinggal 6 per 3. 6 per 3 itu adalah 2. Jadi jawabnya adalah B. Lanjut. Soal nomor 9, di sepanjang jalan akan dipasang lampu di sisi kanannya. Apabila panjang jalan 2,7 km dan jarak antara tiang lampu adalah 300 meter, maka jumlah tiang lampu yang dipasang sebanyak. Ya, ini soal sederhana dan mudah. Kita lihat gambarannya. Jadi di sini ada jalan, ya, ada jalan. Kemudian di sisi kanan, katakanlah kanan itu di sini akan dipasang tiang-tiang lampu, ya, yang masing-masing jaraknya adalah 300 meter. Berarti di sini banyaknya lampu atau banyak tiang yang dibutuhkan adalah tentunya adalah panjang jalan ini ya. Panjang jalan itu adalah 2,7 km dibagi masing-masing antara tiang ya, tiang lampu jaraknya 300 meter. Nah, karena satuannya berbeda maka kita satukan. 2,7 km tidak lain adalah 2000
700 meter dibagi 300 meter. Udah, kita lihat, kita sederhanakan. Di sini dapatnya adalah 9 buah tiang. Jadi jawabnya adalah A. Lanjut. Soal nomor 10, skor pada kompetisi matematika adalah 4 untuk setiap jawaban benar, 0 untuk soal yang tidak dijawab, dan negatif 1 untuk setiap jawaban salah. Dari 50 soal yang diberikan, Budi tidak menjawab 6 soal dan salah 5 soal. Skor yang diperoleh Budi adalah, ya, kita lihat di sini ada penskoran jawaban benar, salah, dan tidak dijawab. Kita lihat di sini rinciannya, ya. Jadi di sini ada 50 soal, ya, 50 soal. Di sini kita lihat Budi tidak menjawab. Tidak menjawab berarti 6, ya, 6 soal, masing-masing nilainya adalah 0 karena tidak menjawab, berarti 0, ya. Kemudian menjawab salah 5 soal, 5. Jawaban salah itu nilainya adalah negatif 1. Berarti di sini kita lihat, ya, ini negatif 1. Berarti ini adalah nilainya atau skornya adalah negatif 5. Karena ada, meskipun di sini tidak tertulis, ya, ada 50 soal, di sini sudah terlihat ada 11 soal, berarti sisanya yang tidak ditulis di sini adalah 39 soal, dan itu dijawab dengan benar, ya. Berarti dikalikan 4. Ini ada 120 dengan 36, berarti 156. Nah, skor yang diperoleh Budi berapa? Ini tinggal kita jumlahkan, ya, tinggal kita jumlahkan. 0 tambah negatif 5 ditambah 156, atau 156 dikurangi 5, 151. Jadi jawabnya adalah C, B, ya. Maaf, jawabnya adalah B. Saya kira ini untuk bagian pertama pembahasan soal latihan PTS. Kita lanjutkan di bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.